71. Hah? 71 kata dia. Ya ini kan kasur, terus ini pinggirannya, aku gitu. Iya. Kakinya ada di bawah dua-duanya, aku gituin. Badannya setengah di kasur. Dicukur mungkin tapi sedikit kali. Iya, mungkin enggak dibotakin. Jangan lah. Agak di ini. Enggak bisa buat mainan. Enggak bisa nyelip di behel ya. Ntar gak ada yang dibersihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ketemu dengan saya Ale Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan sebekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Dalam segmen Cuble Curhat Dong Bang Ale, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang beberapa waktu lalu pernah hadir juga di sini, tapi kali ini hadir lagi dengan penampilan yang berbeda. Seperti apakah dan siapakah orangnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Kak Nino. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang beda ya. Jadi mungkin kita kasih tahu dulu mungkin ke teman-teman ya. Kalau yang waktu lalu Kak Nino ini dia memakai hijab ya. Nah, entah ada apa dengan keadaannya sehingga Kak Nino ini melepas hijabnya. Nah, kita tanya langsung aja ya. Nah, ini langsung cerita aja kali kayak mungkin Boleh. penyebabnya nanti ada di cerita ini gitu ya. Oke, gimana tuh Kak Nino? Silakan. Jadi aku awal lepas hijab itu pertama yakin gak yakin. Satu udah pasti hujatan. Kedua gimana nih nanti penilaian orang. Tapi kan aku yang ngejalanin nih. Kan aku sebenarnya dari dulu juga nggak pakai hijab. Terus pas nikah pakai hijab. Terus karena ada beberapa masalah yang menurut aku, aduh gue stres banget nih. Udahlah gue jadi diri gue sendiri lah. Gue nggak mau jadi orang lain, gitu kan. Pertama lepas hijab dulu. Terus kan pakaian-pakaian aku yang crop masih ada. Masih muat nih. Cantik nih gue, mulai percaya diri lagi. Apalagi pas semenjak divorce itu, jujur aku stres. Tadi bilang stres kan. Memang stres itu nggak melulu tentang apa ya. Harusnya jauh lebih baik gitu kan. Ini diperbaiki, bukannya malah tambah nakal, tambah ini. Mungkin penilaian orang beda-beda kan Om. Iya. Tapi ya udah, kan gue yang ngejalanin, gue yang nikmatin. Ya udah lu mau nilai apapun terserah lu. Toh gue berdiri dari kaki gue sendiri. Toh gue nggak yang keluar dari garis yang seharusnya kok, gitu kan. Akhirnya ya udah, keluarga aku pun menyayangkan. Kenapa? Ya aku lebih nyaman kayak gini, aku gitu. Ya udah, yang penting apa yang harus dijaga tetap dijaga gitu kan. Salatnya, terus yang lainnya oke, aku gituin. Ya udah, mereka terima. Ya udah, aku jadi kayak gini deh. Jadi sebenarnya udah siap juga sama omongan tetangga kanan kiri depan belakang. Cuma ya aku lebih nyaman kayak gini. Ya ini diri aku sendiri gitu loh. Kalau kemarin kan aku lebih menghargai mantan kan. Yeah. Oh gue udah punya anak nih, gue udah punya suami nih, gue rubahlah penampilan gue. Bukan berarti sekarang juga udah punya anak, malah sekarang sendiri harusnya lebih dijaga dong. Bukan, cuman sekarang lebih menjaga kewarasan aku. Oke. Jadi biar, aduh gue kayak gini, kayak stres sendiri gitu. Jadi ya udahlah, gue nikmatin hidup gue aja lah. Toh gue juga cuma sama anak-anak kok. Gue harus waras untuk anak-anak gue yang waras. Karena kalau aku nggak waras, gimana sama anak-anak? Gitu loh. Jadi udah mantap melepas hijabnya. Iya. Kayak, biar lebih bebas mungkin kayak.
Oh, hijab ya. Oke. Salah satunya. Maksudnya kangen juga. Ih, gue punya baju ini masih muat loh. Gue punya celana ini masih muat loh. Gitu. Aku nggak, bukannya aku masih simpan kan beberapa baju-baju celana-celana aku kan. Ih, sayang lah kalau dikasih ke orang, sayang lah kalau dibuang. Bukannya berharap suatu saat bisa dipakai, tapi emang iya juga. Kayak sekarang kan jadi nggak perlu beli-beli lagi. Gitu aja sih. Oke. Selanjutnya dari cerita yang pertama itu gimana nih kelanjutan selanjutnya setelah divorce itu, Kak? Aku menjalani hidup aku dengan pilihan aku sendiri, dengan persetujuan keluarga aku juga, dan aku menjalani semuanya dengan normal kan, aku sama anak-anak. Dan selama proses sampai aku dapat akte itu, aku bener-bener ngejaga diri aku sendiri kan. Aku nggak, ya udah keluar rumah cuma buat sekedar kerja sama antar anak, nggak lebih dari itu. Nah, ternyata dia nih mantan aku nih udah repot. Repot menghubungi selingkuhannya. Oke. Setelah selesai proses, kan sekitar 1 bulan, akte baru keluar dong. Namanya akte itu kan ambil masing-masing, ya kan? Aku udah selesai ambil akte aku, ceritanya dia mau nikah lagi nih. Dia paksa aku, gue minta akte gue, kata dia. Loh, ya lo ambil sendiri lah, aku gituin kan ya. Udah, gue nggak, dia pikirannya dia itu akte ada sama aku, bisa diambil sama aku, karena kan yang ngurus semuanya aku, yang bayar semuanya aku. Dia nggak keluar duit sepeser pun. Nah terus aku bilang, semua akte masing-masing diambil masing-masing. Gue nggak bisa ngambil akte lo. Lo tinggal ngambil, nggak perlu keluar duit sedikit pun, aku gituin. Udah, lu pegang akte lu, gue pegang akte gue. Nggak bisa, nanti pasti dimintain duit. Maklum, dia kan agak-agak bodoh kan kalau soal kayak gitu. Nanti dimintain duit. Ya lu punya duit nggak? Kalau punya duit bayar ke gue. Aku gituin. Gue selama proses perceraian itu, gue nggak pernah minta nafkah, kan ada nafkah idah itu kan. Gue nggak pernah nuntut itu. Dan sampai sekarang pun gue nggak pernah nuntut nafkah anak-anak. Anak-anak nggak pernah dinafkahin sama ayahnya sendiri, kan. Nah terus gitu udah dia lupa lah sama akte itu. Tapi namanya kan ada beberapa tetangga yang masih kontekan sama aku kan. Terus ini lo laki lo nih udah pacaran, udah resmi. Udah biarin aja. Sekarang dia lebih enak, lebih nyaman, pacarannya terang-terangan. Kalau dulu kan ngumpet-ngumpet, aku gitu. Ih gila lu. Tapi serius, sampai ada, coba gue mau lihat dong. Lihat apa? Akte, aku fotoin. Nih akte gue. Lah iya ya. Iya, aku gitu. Ya udah dibiarin aja. Terus gue juga santai, nggak gimana-gimana. Ya udah semangat ya. Ya udah, tetangga yang udah tahu alurnya, mereka pihak aku dan nyemangatin aku. Oke, udah selesai. Selang berapa bulan, beneran deh dia nikah, tapi siri. Dan itu aku pun tahu kan dari tetangga kan. Nah, ini dia mau ini loh, mau nikah siri loh. Ya udah biarin. Lo nggak sakit hati? Mau sakit hati ngapain? Gue di biaya gue ditanggung hidup sama dia juga enggak. Gue dibahagiain juga enggak. Enggak munafik, enggak bohong. Dibahagiain ada, tapi lebih banyak sakitnya kan. Jadi bahagianya ketutup sama sakitnya. Bukan sakitnya, kalau orang-orang kan sakitnya ketutup sama bahagianya. Kalau aku bahagia ketutup sama sakitnya. Udah selesai. Udah masing-masing nih kan. Aku mulai mempertanyakan nih. Ini anak mau lu urusin atau enggak? Kalau emang lu enggak mau urusin, jangan pernah ngaku ini anak lu. Aku gituin. Karena kan aku pernah tanya anak aku nih, yang nomor 2 kan. Adik gimana sama tante itu? Sama mami. Hah? Mami? Gila-gila mami lo gitu kan ya. Padahal mah jauh berbalik dari kata-kata mami. Mami itu kan identik dengan wanita yang glowing,
yang independent woman istilahnya kan. Iya. Ini jauh banget. Bukannya, sorry ya, bukannya aku ngebully atau ngehujat atau ngejelek-jelekin, tapi emang jelek. Emang jelek. Mau aku gini loh, lu cari di atas gue gitu loh, biar gue insecure, biar gue nyesel ninggalin lo gitu loh. Ini enggak. Goblok. Udah selesai. Nah deh, banyak banget yang ngasih tahu kan. Iya udah tahu. Lu udah tahu? Iya itu kan udah kemarin. Beberapa hari kemudian ada lagi nih yang kasih tahu. Loh, lu kok udah tahu sih? Kok lu gak cerita ke gue? Emang apa hubungannya? Gitu kan ya. Apa untungnya juga gue cerita ke lo? Biarin aja. Udah biarin mereka menikmati masa-masanya mereka. Aku gituin. Ya udah, terus udahlah. Aku kan jarang buka sosmed, ya kan. Akhirnya udahlah, gue juga udah selesai nih, masa-masa semuanya udah selesai nih kan. Kalau dibilang sedih, ada sedihnya karena ngeliat anak-anak om. Karena kan emang kita juga dari dulu aku selalu pergi bertiga sama anak-anak. Tapi kalau pulang mereka kan selalu ngeliat ayahnya. Ini kalau pulang ya udah mereka langsung paling main sebentar tidur kan. Kasiannya di situ aja sih. Selebihnya aku jamin anak-anakku bahagia sama aku. Ya udah terus, aduh gimana ya? Gue juga mulai ngerasa gue butuh temen cerita nih. Temen aku banyak, sahabat aku banyak, yang sayang sama aku banyak banget kan. Tapi beda lah. Gue butuh temen cerita lawan jenis nih, gitu kan. Mainlah sosmed. Oke. Main sosmed. Kan aku mulai ganti profil aku kan, yang tadinya punya suami akhirnya tidak gitu kan. Tapi tetap aku mencantumkan kalau aku ibu anak 2 dengan 2 anak gitu kan. Terus banyak nih kan yang DM. Terus yang pertama mereka tuh, aku nggak di private sosmed aku sengaja publik. Banyak nih yang di like dulu kan, habis di like terus baru ke DM. Aduh gila, gue ngerasa puber lagi nih. Terus nge-DM ya, aku lihat dulu, aku emang agak tengil, milih-milih. Sebenarnya paling ntar ada yang komen gini, kayak cantik aja lu pakai pilih-pilih. Gue nggak cantik aja milih-milih aku gitu. Apalagi kalau gue cantik gitu kan. Aku milih-milihnya gini om, takutnya gue ini bukan single, gue bukan gadis, gue punya anak 2. Nggak menutup kemungkinan kalau lu mau sama gue cuma ada maunya doang gitu kan. Apalagi dengan status aku nih. Aku pilih nih yang bener-bener menurut aku bisa nih, dia kayaknya terima gue sama anak-anak gue gitu kan. Ini mah enggak lah, paling cuma buat main-main doang, buat yang iseng-iseng. Tapi buat ngeyakinin feeling aku terimalah nih dua-duanya. Ya kan. Aku punya feeling 2 kan. Yang serius sama yang cuma mau main-main kan. Buat ngeyakinin feeling aku doang nih, feeling gue masih bagus nggak nih, aku gitu. Terus udah gitu aku terima dulu nih yang main-main, terima. Ya udah, aku tuh bukan ngerasa jadi pemain, bukan ngerasa jadi pelatih juga, cuman feeling aku nggak pernah salah, ya kan. Aku terima, terus ngechat lah kita kan, bales-balesan, terus like kan, udah pindahlah ke WhatsApp, terus aku sengaja nih buat story yang khusus dia doang. Mancing kan, mancing. Buat balik lagi buat ngeyakinin feeling aku. Mancing. Terus udah gitu, kalau dia komen, dia kan selalu like semua story status WA aku kan, dia selalu like. Kalau dia komen, dia beneran pemain, kata aku gitu dalam hati aku nih. Beneran nih komen, anjir, feeling gue bener lagi. Oh gitu. Iya, caranya gitu. Gitu ya. Okay. Pancing aja kita bikin story, tapi yang khusus buat dia doang. Dan ketika kita udah feeling, kalau dia komen, dia pemain, bener aja dia komen. Aduh, terus udah, pemain, oke, let's play.
iya nih, apa, sok-sok melas ceritanya, sok-sok merendah, kan sok-sok nggak tahu lah. Terus dia ngajak jalan. Aku selalu menolak. Aku dalam hati aku, kalau lu ngajak gue jalan tapi ajak anak gue terima. Tapi kalau cuma berdua, sorry nggak bisa. Itu apa yang ada di pikiran aku ya. Mungkin dia apa namanya? Aku pikir nanti kalau dia punya pikiran buat ngajak anak gue langsung mau. Entah mungkin dia berpikir seperti itu, apa ada maksud lain, entah gimana. Selang berapa hari kemudian karena seringnya aku tolak kan, barulah dia punya pikiran buat ngajak anak-anak. Yuk ngajak anak-anak yuk, kata dia gitu. Hah? Kemana? Ya kan anak-anak kamu kan suka ke playground, kata dia gitu. Oh iya, oke, aku gituin. Kapan? Kamu liburnya kapan? Ya harus, kalau mau libur di weekend harus request, aku gituin. Oh ya udah, request aja. Oke, nih aku biasa pancingan lagi. Pancingan lagi. Udah aku siapin anak-anak. Aku udah libur di hari Sabtu itu kan. Terus ya udah. Nanti aku naik ojek online aja, gitu kan. Taksi online aja. Gak usah, aku jemput aja, kata dia gitu. Waduh, niat banget nih mau jemput gue sama anak-anak. Oke. Oh iya boleh, aku gituin. Tapi aku nggak mau ya kalau cuma di gang, aku gituin. Enggak lah, depan rumah kamu, kata dia gitu. Mau izin, aku gituin. Aku tinggal sama kakak aku nih, mau izin nggak sama kakak aku sekalian, aku gituin kan. Tapi nanti dulu deh izinnya, kan kita baru. Oh ya udah, oke lah, masih make sense lah, masih masuk akal. Oh ya udah, oke. Iya udah. Dia bilang, aku 5 menit lagi sampai. Siap-siap lah aku keluar sama anak-anak kan ya. Udah. Kita kenalan. Itu pertemuan pertama. Kan pertemuan pertama. Mungkin anak-anak aku rada gimana gitu kan. Ini siapa nih yang ketemu sama bunda gue gitu. Mungkin pikiran mereka begitu. Cuman aku bilang, ini teman bunda ya. Aku selalu bilang ke mereka tuh teman. Kan. Aku bilang ke dia juga, kita nggak ada hubungan apa-apa ya. Gue bakal ngenalin lo sebagai teman. Oh iya, nggak apa-apa, kata dia gitu. Oke, jalan nih kita ke playground, kan? Udah, ya udah kita kan cuma ngeliatin anak-anak kan. Aku nggak ikutan main, cuma anak-anak kan. Boleh juga nih caranya, kan? Dia berkali-kali aku tolak. Mungkin dia tahu yang dia harus dipancing tuh anaknya, gitu kan? Mas akhirnya dia dapet lah hati anak-anak aku. Berjalan, anak-anak happy, baru mau ngobrol nih anak tadi. Jangan selama di perjalanan nggak mau kan, diem aja, mereka asik sama gadget mereka masing-masing. Ya udah, aku cuma ngobrol sama dia kan, apa kabar, baik. Gimana ketemu aku, kata dia. Ya udah, nggak apa-apa, aku gituin ya. Harusnya aku nanya dong, gimana nih, repot kan? Aku sama 2 anak aku nunjuk ke anak. Enggak kok, aku happy, kata dia gitu. Oke. Ini udah masuk, kita ke mall, kita ke playground. Udah anak-anak main, kita ngobrol lah. Udah berapa lama? Baru, aku gitu. Baru? Iya, aku gitu. Oh oke, kata dia. Anak-anak dulunya ikut kamu? Iya. Aku yang ikut aku dan aku yang ngurus. Tanpa nafkah dari ayahnya. Aku gitu. Oh ya udah, yang kuat ya kamu, gitu. Aku ngomong kayak gitu tuh biar dia paham. Kalau lu mau sama gue, lu harus mau sama anak gue. Kalau lu mau biayain hidup gue, ya lu harus mau biayain hidup anak gue, gitu loh Om. Udah kan? Udah selesai. Abang, adek, udah yuk, gitu. Nanti bunda, mereka tuh kalau udah mainan itu tuh udah happy, nggak bakal mau cepet-cepet, nggak bakal buru-buru kan. Ya udah nggak apa-apa, main aja lagi, kata dia gitu kan ya. Beneran nggak apa-apa. Anak-anak masih nggak mau nyebut dia om, abang, kakak atau apa, nggak. Beneran cuma gitu doang kan ya. Iya nggak apa-apa, main aja lagi. Maaf ya, anak-anakku rada agak susah dideketin, aku gitu kan. Iya nggak apa-apa, aku bakal berusaha, kata dia. Kataku, coba aja, buktiin aja dulu usaha lu, kan. Udah hampir 4 jaman lah tuh di playground kita kan, dengan cerita masa lalunya aku,
dan cerita tentang dia yang masih single sampai saat ini. Oke, udah terus kita makan, terus makan dibelilah mereka mainan. Kataku, waduh caranya boleh juga nih. Udah selesai, udah ya kita pulang. Emang udah mainnya? Anakku nanya nih ke dia kan. Emang abang masih mau main? Tapi kata bunda suruh pulang. Nggak apa-apa kalau masih main. Enggak, udah lama mainnya. Besok lagi, aku gitu kan ya. Ya udah deh pulanglah kita. Pulang, terus udah sampai rumah nih selesai. Dia chat aku lagi. Kapan-kapan kita jalan lagi ya. Iya, aku gituin. Udah sering jalan sama anak-anak, terus kataku, aku mau pancing dia lagi nih. Kok dia selalu iya ya setiap jalan sama anak-anak? Ini caranya dia beneran serius atau ada maksud lain? Aku pancing lah tanpa anak-anak nih. Aku mau ke coffee shop dong, aku gituin kan. Ah boleh, kata dia. Emang anak-anak suka kopi kan? Enggak, kita berdua aja, aku gituin kan. Dia balasnya lama banget. Dari siang sampai malam dia baru balas. Entah apa yang dia rencanakan, aku nggak tahu kan. Terus udah gitu, jalan apa nak? Ya udah, aku jemput ya. Gimana sih? Aku nanya dari siang loh, aku gituin. Kamu baru balas malam. Dia alasannya kerja. Iya maaf tadi aku lagi repot, lagi ada audit, bla 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 katanya gitu kan. Oke. Selesai. Jadi nggak mau ngopi. Jadi tadinya aku kan dekat rumah kan banyak coffee shop kan. Aku menyarankan itu. Tapi dia mau yang agak lumayan jauh nih kan. Harus lewat tol. Nah, udah gitu. Cobalah. Gue pancing lah. Kalau emang dia beneran serius tanpa macem-macem, pasti kan ya udah ke situ aja gitu loh kan. Oh ya udah boleh aku gituin. Tapi nggak apa-apa kan kalau kita kesini? Nggak apa-apa. Ayo, gituin. Ya udah. Tapi serius anak-anak dia masih nanya anak-anak nih. Iya serius nggak apa-apa. Dia datang bawa mainan. Buat anak-anak. Mau bilang sama boneka. Buat siapa aku gitu kan ya? Kasih dulu ke anak-anak. Bilang aja kita mau ngopi doang kok. Emang mau ngopi kan? Aku gitu. Iya, ini buat anak-anak. Waduh, caranya oke lah. Ada lah effortnya. Oke, udah aku kasih dulu ke anak-anak. Udah aku jalan sama dia. Ngobrol. Tadinya masih normal nih setengah perjalanan nih. Pas udah setengah perjalanan, dia mulai menunjukkan ke arah yang aku tidak inginkan. Yang sudah aku duga sebelumnya kan. Oke, ya udah kita bahas kan dari A sampai Z itu kan. Sampailah di coffee shop. Kayaknya kalau kita ngobrol nggak di tempat ramai lebih seru deh, kata dia gitu kan. Maksudnya gimana nih? Aku gitu. Kita janjiannya cuma ke coffee shop ya. Iya, maksud aku biar lebih intens aja ngobrolnya, nggak ada yang denger. Loh, emang di sini ada yang denger? Aku nengok kan ke sekeliling, karena kan meja juga jauh-jauh kan. Ya enggak sih, maksudnya biar lebih nyaman aja. Nyaman kok di sini, aku gituin. Oh ya udah kalau emang kamu nyaman, udah. Karena dia langsung to the point. Langsung ngungkit yang kemarin-kemarin yang dia udah kasih. Memang dia kasih ke aku lumayan ya kan buat aku sama anak-anak. Dia selalu kasih tanpa aku minta. Kan? Makanya kenapa aku izinin buat jalan berdua nih. Kan? Mau aku pancing lagi, dia beneran serius atau mau ada macam-macam doang. Dan ternyata terbukti ada macam-macam. Terus oke. Terus gue harus ganti. Aku gituin. Ya gak harus ganti. Aku kasih semuanya, bahkan aku bisa kasih lebih, kata dia gitu. Dia langsung nyebutin, Om, kita harus kemana. Kan gila, kataku. Gue udah tebak sih. Lu itu mau sama gue ada maunya, aku gituin. Kenapa kayak gitu? Aku gituin kan. Ya harusnya lu juga mikir lah, berapa banyak yang gue kasih ke lu. Kalau lu mau gue ganti, gue ganti.
Jangan lu berpikir gue nggak punya duit, aku gitu aja. Kalau lu mau ganti, gue balikin semuanya. Lagian yang kiriman dari lu nggak gue colek kok, gue nggak pernah pakai kok, gue gituin. Termasuk mainan yang lo kasih ke anak-anak gue pulangin, aku gitu. Tapi gue nggak mau caranya kayak gini. Jangan mentang-mentang gue janda gitu kan, lu bisa berpikir aneh-aneh, aku gituin. Aku sempat marah kan ke dia. Ya terus dia minta maaf kan ya. Oke, aku minta maaf karena aku berlebihan, kata dia. Enggak masalah. Sebenarnya kalau lu terus buktiin nih kalau lu mau sama gue, lu sayang sama gue, sama anak-anak gue, mungkin tanpa lu minta, gue yang menyodorkan diri gitu loh. lu maksimalin aja dulu effort lu. Nggak usah lu menunjukkan kepengenan lu itu. Gue tahu feedback kok, aku gituin kan. Oh ya udah, sorry ya, kata. Maaf kalau aku terlalu cepet, kata dia gitu. Ya memang terlalu cepet. Kita baru kenal beberapa bulan, kalau udah mau sejauh ini, aku gituin. Gue berani jamin semua kiriman dari lo nggak ada yang gue pakai, aku gituin aja. Jadi emang buat jaga-jaga juga kan Om. Apa namanya, aku kan di status ini kan baru ya kan, dan aku juga nggak mau yang nanya-nanya orang gimana sih kalau jadi janda itu, harus gimana sih jadi janda itu. Nggak, ya udah. Aku balik lagi, aku mau jalanin diri aku sendiri. Aku nggak mau yang di setir kanan setir kiri, dengerin kata orang, nggak mau. Udah cukup, udah kan ya. Nah kan ketebak lagi nih kan feeling aku yang takutnya nanti dia ungkit lagi, takutnya nanti diminta lagi. Udah nggak usah gue pakai. Kan mutasinya ada semua kan, yang transferan dari dia tuh. Aku bilang semua ada, aku gituin. Nggak sedikit pun. Kenapa dia sempat bertanya, kenapa nggak dipakai? Karena aku udah kasih. Lah ini kejadian kayak gini, aku gituin. Kalau duit aku pakai terus tiba-tiba kamu minta semuanya, siapa yang mau ngasih? Aku dapat duit dari mana? Aku gituin. Sedangkan aku kerja gajian 1 bulan sekali, aku gituin. Ya udah nggak apa-apa, pakai aja, aku ikhlas kok, kata dia. Ya kalaupun mau diambil lagi nggak apa-apa. Terus udah, karena dia mungkin bosen juga kali. Aku kelamaan ngasih lampu hijaunya nih kan. Terus udah gitu tiba-tiba dia hilang foto profil WA-nya. Kataku, waduh kenapa nih? Feeling aku ya udah, mungkin dia mau ngejauh. Dan aku masih heran, feeling aku tuh nggak pernah meleset. Alhamdulillahnya aku main feeling aja. Terus udah selang berapa minggu, aku kan Gemini nggak bisa kalau nggak suka duluan Om. Harus suka duluan. Oke. Itulah Gemini. Semakin dia dingin, semakin aku penasaran. Tapi semakin dia panas, semakin aku menjauh. Gitu loh. Makanya udah lu bersikap dingin aja deh. Gak usah yang sok-sok cool, gak usah yang sok-sok panas, gak usah. Jadi biar gue yang ngejar aja gitu loh. Lo dingin, lo tunjukin effort lo, gue yang maju, gitu maksud aku kan. Tapi kali ini aku memang pertama ini nggak cocok nih kan. Ya udah, akhirnya tiba-tiba lost kontak, ya udah. Jangan berharap gue chat duluan, gue nggak mau, gitu kan. Terus aku terima 2 nih kan. Kataku, waduh nih kayaknya dia mau serius nih kan. Tapi usianya jauh banget. Jauh banget. Ya, tua banget. Dibilang tua banget sih enggak, cuma masih gagah lah. Lah, aku mikirin aku juga dong. Nggak mungkin aku terima yang tua-tua banget dong. Terus aku tadinya kan dia kan yang kedua ini kan aku tarik ulur aja, aku cuma sekedar bales DM-nya aja ya kan. Terus aku kalau dia like, aku like, udah gitu aja. Aku mulai sering nih bales chatnya. Tadinya dia chat pagi, aku bales sore, dia chat malam, aku bales pagi. Tadi kan gitu terus. Cuma ini aku mulai, ini gue yakin sih sama dia, karena
aku kan lihat-lihat nih apa di sosmednya ada pasangan atau enggak. Aku nggak mau kalau yang ada pasangan, karena kan aku pernah ada di posisi punya pasangan tapi pasangan aku diambil. Aku nggak mau kayak gitu, ya kan. Oh, aku feelingnya dia duda, ya kan, karena ada foto anaknya tapi pasangannya nggak ada. Oh, duda nih, ya udahlah, nggak apa-apa, daripada sama yang single kemarin tapi malah kayak gitu kan. Oh iya, duda nih kayaknya nih nggak ada bininya kok, gituin. Tapi anaknya udah pada gede-gede. Kan yang paling kecil itu SMP kelas, waktu itu kelas 3, kalau nggak salah dia bilang kelas 3 deh. Terus udah kan, aku mulai sering nih balesin chatnya. Terus pindahlah kita ke WhatsApp. Pindah ke WhatsApp, chatting terus kan, intens dah tuh chattingannya. Terus dia mulai ketemuan. Kalau dia malah nggak langsung kita berdua, enggak. Kita ajak jalan anak-anak yuk. Anak-anak, aku gituin. Aku pikir anak-anakku doang nih. Enggak, sama anaknya dia. Best sih, mantap sih kataku. Dan tunggu deh. Maksudnya serius, aku gitu. Iya. Entah anaknya ketahu kelakuan papahnya begitu, entah emang udah di briefing sama papahnya kan. Ya udah, kita jalan. Dia jemput aku kan. Saya udah di depan ya. Serius, dia foto pintu. Oh iya tunggu ya, aku gitu. Udah, dan di belakang ada anaknya. Anaknya yang SMP itu. Oke. Kataku, serius? Kayak muka-muka blow on nih kan? Hah? Karena aku buka pintu buat anak aku dong, biar masuk. Bunda, ada abang, kata dia gitu. Hah? Oh, iya nggak apa-apa, aku gituin kan. Ayo kita mau jalan bareng sama abang, aku gituin. Udah, mereka duduk di belakang. Aku suruh salaman kan, salaman sama udah. Aku duduk nih di samping dia kan di depan. Nggak apa-apa kan kalau aku ajak anak aku? Nggak apa-apa. Abang kenalin dulu. Kenalin nggak tuh? Kan? Semakin yakin dong kalau emang dia bener-bener duda nih kan, nggak punya bini. Oh iya, udah salam, udah. Diajak ngobrol bang, adiknya. Iya, udah. Nyambung mereka. Mungkin karena anakku ada yang cowok juga kan. Kalau anak aku yang cewek dia ya udah, dia introvert banget kan. Udah, dia asik sama gadgetnya aja. Ngobrol nih berdua. Dan yang ke belakang, anak kita nyambung ya. Iya, aku gitu. Nggak apa-apa kan kita ajak anak-anak? Nggak apa-apa, aku gituin kan. Kita cuma pergi makan doang. Pergi makan, terus pilih beberapa baju kan. Kita beli beberapa baju. Udah, ya udah. Maksudnya yang bikin aku yakin nih anaknya sebenarnya, ya kan, kayak ya udah, ini sebenarnya rencana apa sih? Ini asupan apa yang dikasih bapaknya ke anaknya gitu loh, sampai anaknya nurut gitu loh kan. Udah jalan, kita jalan sama anak-anak itu cukup sering. Ada di awal tuh 4 kali lah, 4 kalian kita jalan. Nah pas aku di jalan sama dia berdua doang, ya udah, karena aku dari awal dia bawa anak, aku yakin sama dia. Jadi feeling aku lempeng aja udah om, kayak ya udah deh, nggak apa-apa, aku juga janda, dia duda gitu kan. Ya terus karena dia juga masuk kriteria aku kan, ya udah. Terus dia bahas yang semakin jauh kan, dia pembahasannya dia semakin jauh. Oh iya. Terus dia bahas yang tentang kesana-sana gitu kan. Emang kamu nggak kangen ya, kata dia.
Baru berapa bulan sih, dia tanya. Baru 9 bulan, aku gitu. Aduh, kalau orang hamil udah jadi anak tuh. Kata dia gitu. Iya harusnya, aku gituin kan. Terus kita cerita lebih dewasa lagi kan. Terus kamu kalau misalnya kangen itu gimana, katanya gitu. Ya dengan cara aku sendiri. Oh iya, kata dia gitu. Pakai shower. Pakai shower. Mau 71 kan gak ada. Mau 71 gak ada lawannya kan. Iya. Yang aku jelasin, pakai shower gimana tuh? Dia nanya. Kalau dia jelasin, kalau laki-laki kan pakai sabun, kata dia. Hah? Pakai sabun, aku gitu. Iya, kata dia. Tapi keluar, aku gitu. Ya keluar sambil dibantu nonton. Semakin yakin nih aku nih kan. Oke. Oh iya nih, dia beneran duda nih. Dia main sabun mulu. Udah selesai. Oh, masa sih, kata. Enggak, kata dia. Aku penasaran nih sama kamu pakai shower gimana, kata dia. Gimana aku mau praktekin kalau gak ada showernya, aku gituin kan. Oh, berarti kita cari shower, kata dia. Iya, aku gitu. Oh ya udah, aku pikir saat itu juga dia mau ngajak aku kan. Ternyata enggak. Dia sebelumnya kan dia tanya kan ya, kamu Gemini ya, kata dia. Kenapa emang? Ya nggak apa-apa. Aku harus cari cara dulu buat nge-treat Gemini. Dalam hatiku, gila nih bapak-bapak ya. Tahu loh, kalah loh yang sebelumnya, yang main langsung. Ayo kita ke sini, ayo kita ke situ. Apa sih, kan risih kan. Terus gitu. Oke, iya, aku gituin. Oh ya udah kita cuma ngomong bahas sampai situ doang, selesai pulang kan. Tapi aku ya itu balik lagi, kalau lu dingin gue yang maju nih, tapi kalau lu panas gue nggak mau gitu loh Om. Kalau Gemini tuh gitu. Gemini harus suka duluan. Nggak bisa kalau dikejar-kejar tuh nggak bisa. Terus makanya kata aku salutnya sama dia cari cara dulu nih biar nggak terlalu tergesa-gesa gitu kan, nggak terlalu terburu-buru. Terus tetap kita intens chat. Nah, yang bikin tadinya aku ada feeling kalau dia nih masih punya istri. Cuman feeling aku ketutup sama kita chat intens loh. Enggak yang jangan chat aku ya. Jangan aku lagi sibuk ya. Dia nggak pernah ngomong sibuk sedikit pun. Maaf ya, aku selalu respon. Aku lagi ini. Dia ngejelasin kerjaannya dia. Maaf ya, aku selalu respon. Ketika aku telepon pun selalu berdering, nggak pernah memanggil doang, nggak pernah. Ya udahlah, bener-bener duda kali ya. Jadi pikiran aku yang berpikir kalau dia punya istri itu ketutup sama aku telepon selalu berdering. Dia selalu ngejelasin kalau dia lagi dia nggak pernah bilang dirinya sibuk. Dia menjelaskan pekerjaannya dia. Terus dia kalau kita main kita ngajak anak-anak ya kan. Aku semakin yakin nih sama dia. Udahlah, itu cuma feeling yang lagi salah kali. Nah udah, jalanlah kita lagi ketemu. Ya udah, pembahasannya itu aja. Cuma pembahasan, belum praktek nih. Yeah. Oh iya, oke. Nggak takut. Ini dia nggak mau unboxing. Dia nggak mau test drive. Udah nanya-nanya nih kan. Terus udah kita pulang, kita cuma jalan ngopi ya kan, makan ngopi selesai pulang. Gitu aja selama beberapa kali. Terus ada satu malam dia bilang, aku boleh tanya nggak? Tanya apa? Kamu tuh lebih suka apa sih? Waduh, suka apa nih? Aku gituin kan ya. Ya kalau lagi main, 71. Hah? 71 kata dia. Kamu tahu angka 71 nggak? Aku gituin. Iya tahu. Ya udah kayak gitu. Ya kayak gitu gimana? Kayaknya akhirnya aku
Udah kayak cepetan lu ngajakin gitu loh. Masa harus gue duluan yang ngetik? Ya udah ayo kita praktekin gitu kan. Lu gitu loh yang ngomong. Ini dia gak ngomong, dia sengaja dia mancing aku kan, karena dia kan sebelumnya udah tahu kalau aku Gemini. Ya aduh, kirim nggak ya, aku udah katakan ya udah ayo praktekin, aku gitu. Kirim nggak ya, hapus lagi deh. Tapi kamu tahu angka 71 kan? Iya, dia bikin layar tuh kan, dia tulis angka 7 sama 1 gini kan, 71. Nah iya, ya udah kamu jabarin aja, kata dia. Ya ini kan kasur, terus ini pinggirannya, aku gitu. Kakinya ada di bawah dua-duanya, aku gituin. Badannya setengah di kasur. Aku masih gak bisa kepikiran, kata dia. Masih gak masuk, kata dia gitu. Sama 69 enakan mana? Terus aku cuma bilang, kalau menurut aku enakan 71. Aku gituin. Kenapa? Ya gak apa-apa, karena aku cuma mau tanya, kata dia. Ih, gak ngomong-ngomong lagi, gak ngajak-ngajakin. Masa harus gue yang ngajakin? Udah, kita pembahasan lain, ya kan? Beberapa hari kemudian, mau ngopi nggak, kata dia gitu. Mau, aku gituin. Tapi ntar jelasin 71 ya, kata dia. Aku pikir jelasnya langsung nih kita nih ke tempat nih kan. Ternyata enggak, cuma nanya doang dia. Kita di coffee shop, duduk. Aku tuh masih penasaran tahu 71 kamu tuh kayak gimana. Akhirnya aku jelasin nih di meja kan. Ini kan kasur. Ini badannya setengah di sini, kakinya begini. Aku gitu. Ini kan kamu. Ya udah. Dia pura-puranya, aku masih nggak masuk ya, masih nggak kepikiran ya. Akhirnya aku jeplosin aja. Kita praktekin ini. Ya, keluar dari mulut gue lagi. Kata gue gitu kan dia. Dia tahu caranya kan. Dia mancing biar aku pancing kan. Ih, dia tahu lagi, dia keluar dari mulut gue lagi. Hah? Serius, kata dia gitu. Iya. Emang kamu mau, kata dia gitu. Biar nggak repot ngejelasin ke kamu, aku gitu. Aku nggak mau lah kalau kamu nggak siap, kata dia gitu kan. Kalau aku yang ngomong, berarti aku yang siap, aku gituin kan. Oke, kata dia gitu. Udah. Terus selesai kita langsung pulang nih kan. Aku pikir pada saat itu juga mau diajakin langsung sama dia. Enggak, dia nge-treat aku tuh bener-bener dengan baik tau. Bener deh, maksudnya aku juga ngerasa iya ya, ngerasa disayang. Iya, mungkin Tuhan masih menciptakan satu laki-laki baik buat gue walaupun duda gitu kan. Selesai, selang berapa minggu diajaklah ketemuan. Tapi dia langsung ngomong dia. Mau praktek 71 enggak? Kata dia. Ayo, aku gituin kan dia. Cepet banget balesnya, kata dia gitu. Ya habis nungguin kamu lama banget, aku gituin kan. Ya udah, oke. Kita langsung ke sana kan. Ya udah. Aku jelasin dulu nih, gimana, kata dia gitu kan. Ya kayak gini, terus kan kita udah nyampe. Nyampe seret. Nyampe kemana nih? Hah? Nyampe kemana? Nyampe ke ruangan. Oh, oke. Kan? Nyampe ke ruangan bintang 4. Kan karena dia tahu aku nggak bisa gerah, kan? Udah selesai. Aku mulai ngejelasin ke dia nih. Kamu kan mau tahu 71 nih. Kayak gini gitu kan. Terus ya udah mulailah terjadi. Kita udah mati-matiin lampu, kata dia. Lampu kamar mandi aja yang nyala. Waduh, aku mulai mikir. Wah, pelatih nih, kata pelatih yang belum terlatih. Nah, terus udah gitu. Oke. Gitu. Udah selesai. Oh iya, enak ya. Enak kan, aku gituin. Iya, kamu pinter banget, katanya. Kok tahu sih? Tahu lah, aku gituin kan. Terus dia mulai menanyakan kan kita sempat
cekcok tuh waktu itu kan, pas banget kejadian itu kan, karena dia ngiranya bukan sama dia doang. Aku gini, gue emang gue single, aku gituin. Tapi kalau buat masalah kayak gini gue pilih-pilih, gituin. Enggak yang setiap yang ngajakin gue mau, emang gue apa, aku gituin kan. Oh oke. Sampai akhirnya aku disuruh MCU. Oke. Ya kan. Medical check up. Kamu siap MCU? Siap, aku gituin. Kenapa emang? Aku gituin kan. Nanti di sana bakal ketahuan loh. Kalau kamu kan kayak make sense gak nih antara kamu udah single berapa bulannya sama masa dipakainya, kata dia gitu. Ya silakan, aku gituin aja. Nggak ada yang aku takutin kok. Emang selama aku berpisah itu aku belum pernah sama siapapun, aku gituin kan. Oke. Karena emang aku nggak ngerasa yang gimana ya aku pede aja kan. Bener-bener om aku disuruh MCU. Dia yang nemenin. Sampai dijelasin sama dokternya, tahu nggak? Kataku, ini sakit nih aki-aki. Tapi nggak apa-apa lah, lancar kok transferannya. Karena mungkin ada yang, mungkin aku juga nggak ngerti ya, kok dokternya juga bisa bilang, iya sih, masih masuk akal sih kalau emang nggak pernah disentuh gitu kan. Aku juga nggak tahu itu dokter ngeliat dari mana. Pokoknya kan aku udah dicek segala macam bla bla bla. Terus dokternya ngejelasin kan. Dan dia bilang aku calon istrinya. Pede banget laki-laki. Untung aja transferan lu lancar. Kalau enggak mah males aku. Karena enggak menutup kemungkinan dia begitu juga kan ke perempuan lain. Tapi ya udah balik lagi lah. Perempuan apa sih? Transferan lancar juga lu mau ngatur gue dari A sampai Z balik lagi ke A juga nggak apa-apa. Gitu aja sih. Kan dilarang ngatur selain donatur. Iya. Nah, terus semakin sering nih kita ketemu kan? Semakin sering. Aku mau ketemu ya. Boleh? Begitu. Ya udah. Ada kali kita ajak anak-anak ya. Kita cuma kesini ya, cuma makan sama belanja kok. Oke, aktifin. Dan mulai saat itu semua kebutuhan aku ditanggung sama dia. Ditanggung kan. Yang bikin aku semakin yakin sih itu, dia mau nanggung semua kebutuhan aku sama anak. Kalau kamu butuh apa-apa bilang sama aku. Oke. Nah, kan yang masih jadi bahan pertanyaan aku kan, kok dia selalu ada waktu, ya kan? Selalu ajak jalan. Terus anaknya juga, ya udah, yang bikin aku yakin sih anaknya mau diajak jalan dan mau ketemu aku dengan anak-anak aku juga. Selesai. Ada satu waktu aku mau bilang, aku yang ngajakin nih. Kan biasanya dia yang ngajak, aku selalu iyain. Terus udah gitu, aku yang ngajakin nih. Kita kesini yuk, aktifin. Ke tempat yang lain. Kan biasanya dia yang pilih tempat, ini aku yang pilih tempat. Terus, kenapa emang? Enggak apa-apa, aku mau di sini aja. Kita cari suasana baru. Pinter juga ya kamu. Pinter kenapa nih? Aku gituin kan. Iya, udah bosan sama suasana, kita cari suasana baru. Ya iyalah, kalau bosan itu yang diganti suasananya, bukan orangnya. Aku gituin kan. Oke, kata dia gitu. Ya udah. Selesai. Jalanlah kita ke tempat itu kan. Aku mulai nanya serius. Sedangkan waktu sebelum kejadian kita mempraktekkan 71 itu kan kita masih dia selalu ngebahas aku nih. Pisahnya udah beneran atau bohong, cuman ngambang gitu kan. Beneran nggak? Sampai aku tunjukin dia kalau foto katanya kan bisa diedit. Aku bilang, ini apanya yang diedit? Aku gituin. Aku mau aslinya boleh sampai aku bawain aktenya ke depan dia. Nih, apalagi kan aku juga udah ngurus berkas-berkas kayak kakak gitu kan. Nih, ini aktenya, ini kakaknya, anak-anak sama aku gituin kan. Oh iya, udah oke. Terus pas hari itu aku tanya, kan kemarin kamu terus nih yang nuntut aku.
pembuktian kalau emang aku tuh sendiri, kalau aku cuma sama anak-anak. Boleh nggak sekarang aku yang tanya ke kamu? Boleh, tanya aja. Kamu beneran single, beneran duda? Aku gituin kan. Dia meyakinkan aku dengan iya. Buktinya, aku bilang kan, aku jalan sama kamu ngajak anak, kata dia gitu. Nggak bisa jadi bukti doang. Aktenya mana? Aku gituin kan. Kalau emang kamu sama anak-anak, kakaknya mana? Aku gituin. Iya, nanti aku kasih lihat, kata dia gitu doang. Ya apa? Ya feeling aku yakin gak yakin sih kalau dia bakalan ngasih itu kan. Cuman karena kita udah ada di suasana yang tenang, yang yang aku pengenin itu, suasana itu kan, ya udah akhirnya kita main dulu nih kan, main. Ternyata dia punya handphone 2. Oh. Aduh, kan kataku, dia kan lagi apa namanya, kan isi bensin ya kan, dia turun kan, ada getar dari kotak itu loh Om, samping Iya, itu box itu sampingnya kan. Kataku, ih geter-geter. Oh, yang di depan. Enggak, yang di samping aku duduk, yang biasa buat sanggahan tangan itu loh. Itu kan kotak apa sih itu namanya? Iya. Yang di mobil itu. Iya. Kataku, geter-geter apa ini ya? Kataku. Aku kan kalau bukanya kan harus begini kan. Jadi ya udah salah satu dulu kan. Aku buka sini nggak ada. Tutup, buka sini. Ada. Ada handphonenya di situ yang satu. Udah isi bensin selesai nih kan. Udah dia bayar. Aku cuma pencet, aku matiin. Udah aku tutup, aku pura-pura nggak tahu. Kan. Tulisannya apa? Istriku. Mama. Gila emang dasar aki-aki. Mama pakai lope. Oke. Gila, bener-bener deh. Semakin jadi ngerasanya kayak down lagi Om, kayak iya ya emang janda harus diginiin ya, aku gituin kan. Apa iya nih lu gua suapinin dulu nih. Sampai dia cari tahu kan apa zodiak aku, cara nge-treatnya gimana gitu kan. Apa gue ini kalau aku jadi ngerasa kalau gini gue yang salah sih. Aku belum bener-bener tahu pasti, tapi udah mau jauh banget gitu kan Om. Jadi kayak mikir lagi, ini mah udah fix salah gue lah. Cuman karena di transferin jor-joran nih kan, setiap aku minta diiyain, setiap aku mau kemana diiyain ya kan. Dia tahu kelemahan aku tuh cuma, lu minta berapa gue kasih. Tanpa gue yang minta duluan, tanpa gue minta check in, kalau lu gue kasih pasti lu mau. Gitu loh. Makanya dia kan sempat tanyakan ya, boleh tahu nggak zodiak kamu tuh apa? Dan itu dia cari tahu cara nge-treatnya. Aku yakinnya segitu tuh. Tapi dia sampai sejauh itu loh nanya kan. Seniat itu dia nge-treat aku. Ya udah. Terus udah aku pulang, dia pulang. Biasanya kan aku yang nggak pernah slow respon. Tapi kayaknya aku mulai, sama aja lu. Ternyata lu juga udah punya istri, gitu kan. Aku sebenarnya paling nggak mau banget Om sama orang yang punya istri, karena kan aku pernah ada di posisi itu, ya kan. Kok sekarang gue jadi pelaku nih, ngerasnya kan kayak gitu. Di awal pernikahan aku udah jadi korban nih. Ketika sekarang masa kayak aku kayak gini, kok aku ngerasa jadi kayak pelaku nih. Kok gue jahat ya. Cuman gara-gara ditanggung hidupnya, kok tega nih ngerusak gitu kan. Ya udahlah. Akhirnya aku mulai slow respon kan. Setiap dia jemput, ya udah aku bilang, aku cuma mau ngopi, aku gituin aja. Ya udah nggak apa-apa. Dan dia tidak pernah mempermasalahkan semaunya aku. Aku mau ngopi ayo, aku mau belanja ayo, aku mau check in ayo. Dia tidak pernah memaksa kita harus check in, enggak. Kita harus kesini ya, enggak, dia nggak pernah. Dan pas lagi
di tengah kita lagi makan, akhirnya aku berani diri buat nanya, kamu masih punya istri kan? Aku gituin. Enggak. Dan dia masih gak mau ngaku. Kalau aku punya buktinya kamu mau jujur, aku gituin. Dia cuma bilang, bukti apa yang kamu punya? Ya udah nanti di mobil, aku gituin. Aku buka, nggak ada handphonenya. Apa namanya? Kemarin di sini ada handphone. Kemana handphonenya? Aku gituin kan. Iya, dia baru ngaku. Aku masih sama istri aku. Tapi dia bilang, tapi aku udah nggak seharmonis dulu. Terus kalau udah nggak harmonis, kamu cari pelampiasan. Berarti aku cuma pelampiasan kamu. Enggak, kita bisa nikah serius. Kamu tinggal nunggu aku proses perpisahan. Nggak bisa, aku gituin. Nggak masuk akal kalau kayak gitu. Kamu mau, kamu mau sama aku, tapi kamu harus selalu kecuali. Beda lagi kalau kamu emang udah proses. Lah sama aja kalau kayak gini aku yang ngerusak dong. Aku gituin. Tapi kamu bahagia kan sama aku? Kalau dibilang bahagia, bahagia. Bahagia banget, aku gituin kan. Tapi kalau caranya kayak gini aku nggak mau. Udah kita diem, nggak apa, dia nggak ngomong apapun. Dia ajak aku lagi ke bintang 4 itu. Kita ngomong harus sama-sama adem, kata dia gitu. Sama-sama adem. Ya udahlah, aku tahu tujuannya nih kan. Kita ke sana. Udah. Kita ngobrol. Dan dia itu lembut banget. Kita ngobrol. Udah selesai. Ya selesai 71 nih. Selesai 71. Terus maunya kamu gimana? Kata dia gitu. Kalau aku tahu dari awal kamu masih punya istri, aku gak bakal mau. Terus sekarang kamu udah tahu. Aku pikir, ya sayang juga sih, ntar donatur gue hilang. Terus selagi istri aku gak tahu, kita aman kok. Terus kalau istri kamu tahu, kita gak aman kan? Sama aja kan? Aku gituin. Tapi aku udah sayang banget sama kamu. Gak ada yang sekreatif kamu. Ya udah. Terus maunya gimana? Kan aku yang nanya, kata dia gitu. Maunya kamu gimana? Dia, kamu mau jadi istri kedua nggak? Kata dia gitu. Tapi kita nikah siri. Enak aja. Gue punya akte cerai, mau nikah siri. Nggak ada impian aku buat nikah siri. Aku mau nikah resmi. Ya berarti aku harus ceraiin ini dulu, kata dia. Gak bisa. Gue gak mau nyakitin dia, gitu. Ya jangan egois, kata dia. Lah egois gimana, kok jadi kamu yang nyalahin aku? Aku gitu kan. Ini jadi korban aku loh, bukannya kamu. Tapi kan aku gak menelantarkan kamu, kata dia gitu. Aku kan gak mau kondo, kata dia gitu. Iya, aku akuin. Dan aku juga mikir, aduh, jadi bingung nih. Aku tuh bingung, yang biasa di cover semuanya, ntar siapa yang cover gitu loh kan. Ya udahlah, terkadang dia kemarin aku jadi korban, sekarang aku jadi pelaku, ngerasanya kayak gitu loh. Sebenarnya sorry ya, aku nggak ngerebut, ya kan, aku nggak ngerebut, aku nggak ngerusak nih. Dia datang meyakinkan aku, walaupun pada saat itu juga pas pertama itu aku ada feeling juga kalau dia belum serius, belum jujur nih ngomongnya. Tapi kan dia selalu ngeyakinin aku dengan cara-caranya dia. Ya kan? Dengan bawa anak, terusan dia selalu fast respon, dia selalu menceritakan kesehariannya dia. Itu dong. Ya udah aku gitu. Masih mau kan sama aku, kata dia. Oke. Akhirnya ketahuan. Bangkai diumpetin, serapih dan serapat apapun pasti bakal ketahuan, ya kan? Entah gimana caranya istrinya punya nomor aku. Tuh, tiba-tiba langsung ada nomor baru, bilangnya cuman Mbak gitu. Oke. Hah? Siapa nih? Aku nggak berani buka kan, karena foto profilnya itu sama foto profilnya dia. Oke. Mbak
waduh, ini ketahuan nih, pasti ketahuan kan. Ketahuan, aku langsung buru-buru. Ini siapa? Aku gitu nanya. Dia langsung telepon aku. Nggak usah dibales. Aku habis berantem. Kata dia gitu. Kan udah aku bilang, jangan sampai ketahuan. Aku gituin. Pokoknya jangan dibales. Aku lagi di luar. Dia di rumah. Dan nggak tahu gimana caranya, dia bisa ngelacak aku. Kita ketemuan atau saya ke rumah kamu atau saya ke tempat kerja kamu. Saya tahu semuanya, kata dia gitu. Mau nggak mau aku balas dong dia ngomong kayak gitu. Aku bilang ketemu di luar. Ketemulah kita di luar. Saya udah tahu rumah kamu, saya tahu tempat kerja kamu, dan saya masih kasih pilihan loh ke kamu buat ketemu di luar. Saya nggak mau malu-maluin kamu, saya nggak mau mematikan rezeki kamu, kata dia gitu. Di sini saya cuma mau tahu sejauh apa kamu sama suami saya. Loh, saya kasih dong semua bukti chatnya kan. Mbak, maaf. Di sini saya di sini salah, tapi dari awal Bapak tidak mengakui Ibu. Aku tahu aku salah. Tapi kan Bapak sendiri yang meyakinkan aku. Begituin. Dia lihat, enggak, banyak juga ya yang dikasih. Gitu. Kamu ngerasanya apa? Bahkan dia ngajakin nikah siri, saya nggak mau. Mendingan nikah siri daripada berzina, kata dia gitu kan. Saya nggak mau lah. Saya dapat apa kalau saya nikah siri? Ya berarti kalau kamu kayak gitu, kamu nggak tulus. Kamu cuma mau hartanya doang. Kamu cuma mau duitnya doang. Emang. Tapi aku gituin. Hampir aku ditampar. Aku mundur kan. Ibu nggak bisa kayak gitu seenaknya sama saya. Ibu boleh tanya loh anak ibu yang laki-laki. Dia cuma bilang, anak saya yang laki-laki tuh udah dicuci otaknya. Udah 11-12 sama bapaknya. Tuin. Waduh, 11-12. Berarti gedenya sama dong. Kan? Dah, kayak gitu. Terus kamu maunya gimana? Kamu mau akhirin semuanya atau saya ke rumah kamu? Kata dia gitu. Kalau ibu mau ke rumah saya, ajak bapak. Kayak gituin kan. Biar bapak yang ngejelasin ke keluarga saya. Ibu gak ada hak buat ngejelasin. Saya istrinya, kata dia gitu. Saya berhak. Kalaupun saya tahan, dia marah-marah, dari awal dia marah-marah sama saya. Kalau emang ibu mau ke rumah saya bisa jamin kok bapak lebih milih saya daripada ibu. Gila kamu ya. Baru kali ini saya nemuin perempuan kayak kamu. Dijanjin apa kamu sama dia? Ibu bisa nginjek-injek saya juga bisa balik nginjek-injek ibu. Ibu tahu tata cara buat menegur orang kan? Gak dengan marah-marah kayak gini. Saya tahu saya salah. Tapi bapak juga gak bener. Aku gituin. Saya bilang, saya cuma mau intinya. Kamu mau udahan atau mau lanjut? Jangan saya yang ditanya, tapi suami ibu yang tanya. Aku gituin. Saya udah tutup akun semuanya. Suami ibu yang masih nyari-nyari saya. Aku gituin aja. Saya kasih kamu kesempatan untuk ninggalin dia, katanya gitu kan. Kalau enggak saya bakal samperin keluarga kamu. Silakan. Saya gituin. Udah selesai tuh. Aku pulang, dia pulang. Udah kan. Udah mungkin sama istrinya udah dihapus kan semuanya tuh kan. Menghubungi aku lagi. Selang 1 minggu. Mempertanyakan kenapa aku diblokir. Kenapa di Instagram kamu gak ada. Ya kamu mikirin sendiri. Istri kamu datang marah-marah. Aku mau ditampar tiba-tiba. Gituin aja. Itu dia hanya cuma emosi sesaat kok. Nanti juga baik lagi. Gak bisa tetap aku gituin. Aku gak suka digituin. Karena dari awal aku gak salah ya. Kamu yang salah. Iya aku tahu aku salah. Brek tiba-tiba ditransferin lagi. Luluh lagi nih kan. Udah. Gemini tuh luluh sama yang royal-royal. Udah selesai. Udah kita gak berantem. Nah ketika kita mau jalan ternyata diikutin.
Dia ngikutin sama anaknya yang laki-laki. Sama anaknya yang laki-laki diikutin. Kita baru turun mobil nih. Oh bagus. Masih lanjut. Saya ke rumah kamu besok, kata dia gitu. Ditarik sama suaminya. Berani kamu ke rumahnya dia, kita selesai. Masih takut dia sama suaminya ternyata. Kamu pulang sekarang. Kamu pulang sekarang, kalau nggak beneran aku besok ke rumah dia. Istrinya ngomong begitu kan. Akhirnya udah sama-sama pulang nih kan. Dia pulang, aku pulang. Udah ya cukup, aku gituin. Aku nggak mau kayak gini terus. Aku tuh mau hidup tenang. Terus dia cuma bilang, aku minta waktu ya. Tapi tolong jangan ada yang diblokir, kata dia gitu. Iya. Sampai sekarang belum ngubungin lagi. Udah 1 bulan. Udah 1 bulan. Dia mantau doang. Kayak ngeliatin status aku gitu kan. Status Instagram aku diliatin. WhatsApp aku diliatin. Yang tadinya transfer bisa di angka 4, paling sekarang cuma 1, 2. Mengecil. Turun. Karena kan nggak ketemu-temu. Karena nggak ketemu-temu. Lagi. Mungkin dia ya semoga aja dia nggak nemu pengganti aku gitu loh. Maksudnya udah dia tahu 71 dari aku aja. Nggak nyoba kemana-mana gitu loh. Kataku, ini orang kenapa? Maksud aku nggak mau chat duluan. Dia mau transfer seapapun aku nggak bakal chat duluan. Nggak mau aku chat duluan. Harus dia yang chat duluan. Tapi dia selalu like. Kalau aku buat story selalu like dia. Yang dia transfer masih ada kok. Nggak aku apa-apain. Aku suruh balikin. Ntar aku keder balikin gimana. Ya itulah namanya kalau kita pacaran sama suami orang kayak ya gimana ya. Tuh, kan? Tapi memang kalau misalkan yang udah punya suami orang itu emang pengalamannya lebih banyak ya daripada yang bujangan. Nah, gitu. kan? Kalau yang bujangan mesti diajarin dulu nih. Kalau yang udah pengalaman ya udah kita tinggal ngambil posisi gimana aja dia udah bisa dengan caranya sendiri walaupun pakai 71, 69, 89, 80, 88. Terus ini berarti 1 bulan nggak ngomongin lagi. Ya. Kalau dia nonton, telepon aku lagi dong. Gitu. Tapi Kak Ninu sendiri besar harapannya untuk si cowok boleh kita sebut Gadun lah gitu. Gadun. Ya. Om Gadun. Ya. Berarti besar harapannya pengen sama si Gadun ini. Tapi memang menurut pengakuannya dia ini lagi ya renggang lah sama istrinya ini ya. Udah tahap untuk divorce atau perceraian gitu. Iya. Makanya Kak Ninu juga masih mengharapkan. Iya, dan dia kan bilang itu kan setelah ketahuan. Tadinya kan dia nggak bilang. Dan yang buat aku yakin kembali lagi ke dia selalu fast respon, dia menjelaskan aktivitasnya dia sampai dia ngajak anaknya dan ternyata anaknya itu ya udah namanya anak laki-laki mungkin tahu orang tuanya berantem dan mungkin dia tahu ibunya ada salah juga kan. Makanya anaknya diem aja. Jadi ya udah fine aja. Ya udahlah, mak gua begitu biarin aja bapak gua begitu kali. Tahu juga. Oke, berarti beda usianya terpaut berapa? Ada 20? Lebih. 30? Hah? Berarti kepala 5 dong? Oh, iya. Tapi gede? Gede. Enggak, badannya maksudnya. Badannya tinggi gede masih gagah dia. Bener, kalau dipegang ininya juga masih mantep. Bener deh. Aku kan suka cowok-cowok mantep kan. Bener. Dia buncitnya buncit mantep om. Gimana sih? Buncitnya tapi keras gitu loh. Kayak gemes gitu ya. Udah gitu suaranya suara berat. Gimana sih? Aku tuh meleleh kalau dengar suara berat. Oh. Bener. Gue buncitnya. Buncit. Beda memang ya. Kalau lagi pegangan aja ya, dia tuh tangannya tuh kayak mantep aja. Kan bisa kan ada yang
lembut gitu kan. Kalau dia enggak. Apalagi kalau lagi pegangan kan, aku pegang ininya dia kan. Gitu loh. Berbulu. Au. Dadanya berbulu. Berbulu. Oh, berbulu semua. Oh, enggak dicukur ya. Lebat. Oh, lebat. Lah kagak dicukur dong. Spesial kayaknya enggak. Tapi kalau cowok harus 3 bulan sekali tuh wajib dicukur. Dicukur deh kalau cewek ya. Cewek kalau cewek abis masa itu aja. PMS aja. Oh gitu. Ya kalau cowok kan wajib sih sebenarnya. Dicukur mungkin tapi sedikit kali. Iya, maksudnya enggak dibotakin. Jangan lah. Enggak bisa buat mainan. enggak bisa nyelip di behel ya. Kan enggak ada yang dibersihin. Nyelip di behel. Ngeri banget. Pas senyum ada rambut katanya. Oh, sorry maaf. Itu Jambi gitu. Oke, kalau gitu Kak Ninu ya. Gimana ya? Saya juga mau ikut mendoakan juga, takut juga salah ya. Pokoknya yang terbaik aja buat Kak Ninu ya. Pengen ketemu aja sih. Maksudnya jelasin gitu loh kenapa gue dicuekin selama ini gitu. Tapi dia masih pantau story aku, dia masih transfer aku walaupun nominalnya beda dari yang awal gitu loh. Oh, tapi nggak pernah pap ya? Enggak. Oh, sebulan ini bener-bener nggak ada komunikasi. Bener-bener nggak ada chat, nggak ada telepon. Dia cuma like story aku, terus 1 atau 2 minggu dia transfer aku. Ini aku kumpulin kan yang transferan dari dia kan. Ada 6. Oke deh, kalau gitu Kak Ninu. Terakhir nih pesan-pesannya mungkin ke penonton mau disampaikan, silahkan. Oke guys, kalau misalnya kalian single parent, single mom, terus dideketin nih, jangan pernah mau sama yang mau kondo. 1 kali pun dapat yang royal, bener-bener dia ngaku duda, single, cari tahu dulu kebenarannya. Jangan udah enak di tengah-tengah, udah enak banget di tengah-tengah, kalian nyesel. Nyesel karena apa? Tahu dia suami orang. Jadi kan bingung. Gue udah dibiayain, ketahuan, terus siapa yang mau cover lagi? Kan gitu. Maksudnya kita udah enak ya, udah ngerasain enaknya, tiba-tiba sakit di tengah-tengah itu nggak enak. Jadi lebih ke cari tahu dulu deh yang sebenarnya. Tuh. Oke deh kalau gitu kan Nino. Terima kasih. Oke teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Kak Nina Ninu dalam segmen Cuble, curhat dong balik. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin berbagi cerita di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Dan buat teman-teman juga yang mungkin jarak dari rumah ke studio Jejak Backpacker kejauhan, teman-teman dapat mengirimkan cerita menarik kalian melalui email di ale@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaninu, terima kasih. Sama-sama Om. Ya, nggak jadi. Pokoknya salam 71. Salam 71, boleh.